Jadi bayangin, baru aja kita mau bikin video tentang mobil ini, kita udah ada penggantinya, terus salah satu alasannya adalah sekarang nggak tahu dari mulai awal tahun ya, Februari Maret gitu, Klaten cukup sering mati lampu. Baru aja diomongin, baru aja mau bikin video, beneran mati lampu dong. Jadi ya ini penggantinya ini, dia bisa V2L ya. Cuma kita mesti bongkar dulu nih, mobil Bingonya dikeluarin, ininya diputer karena dia colokannya di sini kan. Nah, virtualnya di sana. Jadi nanti aja lah. Habis kita selesai bikin video, biar nggak nanggung, baru kita nyalain listrik di rumah. Ada-ada aja. Jadi Wuling Bingo ini udah menemani kita selama 2 tahun dan sekarang udah ada penggantinya. Salah satu alasan kemarin Wuling REV kita ganti ini karena anak gue yang ketiga lahir, udah butuh bawa stroller ya kan, nggak muat naik Wuling REV. Pas banget Wuling Bingo keluar di saat yang tepat, kita upgrade ke Wuling Bingo lebih besar, ada pintu di belakangnya ya, dan masih kompak. Karena buat harian gue lebih pilih mobil yang kompak dibandingkan dengan mobil yang gede. Nah, salah satu kan ada banyak ya alasannya ya. Alasannya itu dia nggak bisa V2L. Jadi kalau misalkan di rumah gue mati lampu, ya gue harus ngambil Ioniq ya, colokin dari kantor, baru bisa nyala semuanya. Sebenarnya kita juga udah punya genset ya, dan kelihatan gensetnya jarang kepake ya, karena kalau dia nyala, sebelumnya gue pakai yang nggak silent, itu berisik banget. Jadi bayangin gue itu mati lampu sampai malam ya, jam 11 itu bunyi kan genset gitu kan. Terus ya, waktu dia bunyi itu, gue bilang sama istri gue jam 11 malam, "Yang, kita matiin aja yuk lampunya. Nggak enak sama tetangga, rumah kita nyala, mereka dapat berisiknya doang," ya kan. Nah, gue gantilah genset yang tipe silent. Ternyata masih berisik juga, cuma emang lebih lebih kedap dibandingkan dengan yang model sebelumnya gitu. Nah, yaudah nih, kita nyalain aja yuk. Seberisik itu ya. Coba. Nah, seberisik itulah. Kurang lebihnya. Sudah nyala. Cuma itu ya berisik. Itu 5.500 watt. Jadi ya karena berisik, kita mau mundurin mobil. Mobil jilinya gue balik dulu. Tapi sebelum bentar, kita lihat dulu nih baterai masih berapa persen ya. Oke. Berisik kan? Nah, ini kalau kita lihat di listrik sini, dia masih ada 70% ya. Nah, ini dischargingnya itu kita bisa maksimal sampai berapa persen. Jadi kalau gua set di 20%, nanti kalau udah 20% dia akan mati otomatis. Nah, dia tuh baterainya sendiri, rumah gua tuh kan 5.500 ya. Cuma kan pas kita pakai nggak 5,5 kilowatt juga gitu loh. Pasti kepake kayak misalkan pas jalan nih ada AC 3 nyala, kita nggak nyalain kompor. Ya mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 2 kilowatt. Let's say 70%. Dia kan baterai sekitar kita bulutin 40 kilowatt hour ya. Kalau kita pakai 2 kilowatt, kalau dari 70% ke 20% itu kan sekitar 50%. Nah, anggaplah kita pakai 20 kilowatt ya per jamnya. Berarti kita bisa pakai buat 10 jam. Jadi sebenarnya banyak banget ya. Cuma itu harus rajin ngecas saja. Jadi kalau misalkan lagi dibutuhkan, ya kita masih bisa pakai. Nah, kalau tinggal 20%, kita ke SPKLU, ngecas, balik lagi, nyalain lagi. Tapi biasanya mati lampunya nggak nyampe 10 jam sih. Ya, let's say 2 jam, 3 jam ya, biasanya lama. Ya pernah waktu itu malam-malam lama banget ya, makanya gue bilang sama istri gue, pokoknya tiap malam dicas aja. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh buat apa namanya? Buat jadi genset, ya kayak segitu berisiknya. Jadi kebayangkan kalau rumah gua nyala, tetangga dapat berisiknya doang, nyala kagak. Gue sampai itu loh, yang kabel roller gue taruh depan biar tetangga bisa ngecas HP gitu kan. Nggak tega gue. Ya, mundurin dulu Bingo. Kalau di sini sih suara gensetnya nggak kedengeran ya. Nah, kesini mulai kedengeran. Nah, sekarang kita balik lagi ke mobilnya.
Jadi bisa gitu ya. Pas banget gitu kita lagi bikin video mobil ini, langsung. Anyway, ya. Ini mobil mau kita jual ya, gua nggak tahu harga berapa, jadi tungguin aja nanti di Instagramnya Garasi Gubernur ya, karena kayaknya nggak bakal gua bawa ke Jakarta, biarin di sini aja. Gua akan sebutin apa plus minusnya mobil ini, termasuk kondisinya gimana sekarang. Ya, dan seperti kalian tahu, jadi waktu dipinjam sama anak kantor gua ketabrak. Ya kan, fendernya diganti, harganya murah sekali ya. Ini lampunya ini sekitar 2 juta, lampu sekomplek GTT ini 2 juta. Jadi yang gue seneng dari Wuling adalah kalau kenapa-napa di jalan, terus kita harus ganti, kita harus macem-macem ya, spare part-nya harganya murah. Tapi semua tulangan-tulangannya itu masih bagus, nggak ada masalah. Nah, kalau kalian pengen lihat bagaimana kejadiannya dan setelah kita bongkar seperti apa, videonya gue taruh di bawah ya. Cuman ya nama juga mobil dipakai, ada lagi lah kena ini di bagian sini tuh. Tuh, ada garis di sini ya, karena ini pernah kena gores sedikit. Pelek, ini kita pakai pelek yang lama dari Wuling REV. Wuling REV kita jual, peleknya kita ambil, cuma bannya gue ganti sama yang lebih tebel. Karena kalau pakai ban standarnya kelihatannya kurang gimana gitu ya, terlalu tipis ya. Dan ini atapnya, ini juga ada kita cat jadi warna putih. Tadinya ini adalah stiker, sampai ke sini juga stiker. Tapi ya, karena waktu itu sekalian pas ini kena, ya udah gue sekalian aja deh minta dicat atasnya. Ada Apip ya. Ya udah, ini kita cat ya, tapi karena pemakaian juga tuh ada beberapa bekas kena senggol motor. Nama juga mobil dipakai harian, tentu ada sajalah cerita-ceritanya ya. Ke belakang sini aman semuanya, nggak ada baret-baret, cuma belum kita cuci aja. Ya, sampai ke sini pun juga aman. Terus kalau kita ke sebelah kanan sini ya, ini sebenarnya yang membuat mobil ini tuh jadi agak kurang gimana gitu. Karena awal-awal Wuling masukin mobil listrik ke Indonesia, REV, sama ini, sama Cloud gitu ya. Mereka tuh pede sekali menggunakan charger GBT. Charger GBT itu adalah charger yang digunakan di Cina sana, bukan di Indonesia. Nah, colokannya itu bentuknya beda. Jadi kalau misalkan kita masukin yang CCS2 itu harus pakai adapter. Nah, sayangnya ya ternyata teman-temannya nggak kompak. Jadi waktu pertama kali masuk ke Indonesia, kan mobil Tiongkok yang pertama kali masuk ke mobil EV kan mereka nih. Ya. Ternyata BYD, Geely, mereka nggak mau kita pakai GBT. Mereka maunya pakai CCS semua. CCS semua. Akhirnya apa? Wuling sendirian dan akhirnya mereka nyerah juga. Wuling Cloud, Wuling Bingo, REV masih ya. Sama Mitra, terus ada Darion, Axion, itu semuanya akhirnya ganti CCS semua. Karena ternyata pabrikan-pabrikan Cina lain itu nggak mau kompak sama Wuling. Padahal ya, kalau kita lihat sekarang ya, itu kalau pabrikan Cina kompak semuanya pakai GBT. Waduh, gua yakin yang pakai CCS ketinggalan. Karena populasi mobil listrik Cina sekarang itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan mobil listrik non Cina. Yang non Cina apa aja? Ioniq, ya kan. Jadi sayangnya Wuling sendirian. Kalau misalkan nggak sendirian, gua rasa Bingo ini jadi plus lah. Tapi seperti yang gue bilang, kalau kalian beli mobil listrik, kalau bisa mundur 2 tahun ke belakang. Kalian pakai mobil listrik itu keluar kota apa enggak? Kalau kalian sering keluar kota, belilah yang bisa fast charging, belilah yang CCS. Tapi kayak gua nih, gua pakai Bingo ini itu jarang keluar kota. Paling jauh gua bawa mobil ini waktu itu pas ngetes ke Jakarta sampai habis. Terus yang kedua, selama gua di Klaten ini gua selalu ngecas di rumah pakai chargerannya bawaan Ioniq yang CCS tapi kasih dapat apa namanya? Apa sih? Adapter ya. Cuma sayangnya buat fast charging-nya nggak dapat adapter. Ya, jadi gue pakai itu terus. Dan gue juga nggak pernah bawa-bawa jauh sih, paling jauh ke Tawangmangu gitu, acara sekolah 2 kali ya. Jadi kita ke Tawangmangu pakai ini, terus pulang lagi ya. Ya alhamdulillah nggak pernah ada masalah sih ya. Jadi emang mobil buat tiap hari Jogja, Solo ya, antar jemput anak sekolah dan kilometernya juga baru 20 ribuan. Nah, kemudian dashcam-nya dia pakai Blackfu, cuman yang ini akan kita copot ya. Sebenarnya yang Geely-nya udah pasang dashcam Blackfu juga. Kita pakai yang Elite 8 yang terbaru. Itu dia bagus banget sih emang. Jadi kalau beli Blackfu itu dari sepanjang yang gua pakai dan gua alamin sendiri ya, itu beli sekali buat seumur hidup. Jadi biasanya kalau misalkan Blackfu kan emang harganya mahal ya. Jadi
Kalau misalkan kalian mobilnya mau jual, kalian copot aja. Dan ketika kita beli BlackView itu dikasih yang buat ngelemnya itu, kita dikasih lebih dari satu. Kalau misalkan kalian copot, mau pindah ke mobil lain, nah kita dikasih lemnya lagi sama dia. Jadi nggak perlu khawatir ya. Setiap mobil yang gue jual biasanya BlackView-nya itu gue bawa, nggak gue kasih. Karena ini masih bisa bertahan bertahun-tahun berikutnya di berbagai macam mobil ya. Dan kalau kalian beli BlackView kan dapat memory card. Jangan ganti memory card merek lain. Karena pengalaman ya, dulu punyanya Om Mobi ya, diganti memory card yang gede, terus dashcam-nya rusak. Datanglah teknisi, ternyata bukan dashcam yang rusak, memory card-nya. Jadi kalian bayangin, itu memory card ya, ngelup terus kan, nyala, terus timpa, 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 timpa. Ada rekaman ditimpa, ada rekaman ditimpa. Ya akhirnya memory card-nya kalah. Jadi harus beli memory card yang bagus juga. Nah, jadi gue sangat menyarankan buat kalian yang mau pakai dashcam buat jarak yang panjang ya, terutama kalian sering jalan jauh, mobil tuh sehari berjam-jam, ya kan. Kayak gue waktu 1 million journey itu kan, kita kan jalan sekali jalan bisa 10 jam, 12 jam, bahkan pagi, siang, malam itu bisa jalan terus mobil, ya kan. Nah, kalau dashcam-nya jelek ya, kalau misalkan kalian pakai cuma, oh sekali jalan ke kantor 2 jam, pulang 2 jam lagi, artinya kan dashcam-nya banyak matinya kan. Nah, itu mungkin awet-awet aja, tapi kalau buat yang kerja keras, BlackView jawabannya. Dan karena saking bagusnya, beli sekali bisa buat berkali-kali. Oke, terus lanjut ke mobilnya ya. Jadi interiornya ini udah kita rombaknya banyak sekali ya. Pertama warnanya jadi warna putih. Banyak orang nggak suka warna putih karena gampang kotor. Yes, tapi itu yang gue cari. Kenapa? Karena kalau dia kotor, gue kan sama anak-anak nih, gue jadi tahu mobilnya kotor apa enggak. Kalau misalkan kotor, tinggal kita bersihin aja. Ya, jadi kayak bagian ininya nih, ini udah mulai agak kotor nih, tinggal kita kasih APC ya, beli di Autonet Care juga bisa. Nanti kita gosok sendiri, udah langsung bersih lagi. Nah, terus ini juga gua bikin warnanya tuh sama kayak warna interiornya ya. Jadi plastik-plastiknya ini ya, itu kita ganti warnanya. Nah, termasuk juga plafonnya juga kita ganti. Kenapa? Karena kita pasang panoramic sunroof. Ini bawaan panoramic sunroof dari HRV. Ini bagus banget ya. Artinya si Cibubur Sunroof itu kalau masang ini tuh emang bener-bener bagus. Cuma emang agak lama aja karena dia mesti fitting dan tes kebocoran dan kawan-kawan. Tapi so far gue puas sekali. Dan ininya pun juga pakai punyanya bawaan HRV ya. Jadi dia nyala sama kalau kita nyalain lampunya nih ya. Sebelah kanan, lupa. Nah, di sini tuh harusnya dia ada biru-biru gitu loh. Dia itu ada kayak biru-biru projection ke bawah sini, begitu pula di belakang. Jadi pas malam itu si panelnya ini bagus banget, pas malam-malam tuh ada kayak kayak ada lampu ke sini gitu. Nah, nggak cuma itu, waktu itu mobil kita buat kontes sama Venom ya, bukan kontes sih, buat display. Nah, jadi audio semuanya sudah pakai Venom ya, termasuk diganti ininya nih, ini jadi punya Mercedes. AC-nya Mercedes. Kalau malam juga dia ada lampunya nyala, cuma kalau siang nggak kelihatan ya karena lampunya tuh soft banget. Di bawah juga ada lampu. Nah, cuma bagian ininya agak kurang nih. Jadi shifternya ini lama-lama dia kayak pecah-pecah gitu ya. Nah, jadi yang standarnya kalau nggak salah masih ada, nanti gue cari aja. Cuma kalau standarnya dia nggak nyala kayak gini. Cuma ini agak pecah-pecah aja. Terus di sini juga ada tuh, ini lampu juga nih sebenarnya nih tuh nyala. Oke. Sama kursinya waktu itu kan kita ganti, ini pakai kursinya BMW karena bawaannya si Wuling Bingo kurang begitu nyaman kursinya. Dia tuh kayak agak ininya gantung gitu loh, ya. Nah, biar nyaman, gue ganti kursi BMW terus depannya ditilting gini. Depannya itu dibikin naik, bawahnya turun. Nah, otomatis jadi nyaman dan ini dari Om Ferry Jok Cibubur ya. Nah, pas dipakai jadi lebih enak, tapi tadinya kan subwoofer ada di bawah kiri ya, penumpang. Jadi nggak bisa. Kita pindah ke tengah sini. Nah, cuma ini sering ketendang mulu, sampai copot. Nanti kita tinggal betulin aja. Sama kadang-kadang bunyi derut-derut gitu loh. Kalau misalkan si kabelnya itu kesenggol-kesenggol. Udah sih itu aja. Sama yang bagian putihnya sini, kalau siang ngetrik banget dia agak sedikit mantul ke bagian atas. Gitu aja. Sama ini door trimnya. Ini anak gua yang kecil itu yang 2 tahun itu suka nginjek-nginjek sampai akhirnya pecah di sininya ya. Dan ini dia ada clear coat-nya kan, vernish ya kan, dia juga agak pecah-pecah. Nanti kemungkinan akan gue betulin ke Om Ferry lagi ya, biar ininya jadi beres lagi. Tapi sisanya overall bagus sih. Dan ini nih yang gue suka. Nah, ah, nah
Ini ada meja, cuma karena sering banget dipakai sama anak gua yang sebelah kanan ini pecah ya. Nanti juga akan kita betulin. Karena ini pasti anak gua tuh selalu pakai gitu loh. Kalau lagi pagi-pagi telat ke sekolah ya kan, makannya di sini dan kawan-kawannya. Ini tinggal dibawa. Kayaknya harus gue bawa Jakarta sih. Bawa ke Jakarta, detailing, betulin yang tadi kurang-kurang. Udah selesai. Sayang sih sama ini mobil sih. Dan kaca filmnya depan tuh pakai LX 40 yang 40%, SKKB-nya 60% Black Phantom. Nah, atasnya juga kita pakai LX 70 yang 20%. Jadi emang semuanya udah kita optimalisasikan di mobil ini sesuai sama yang kita butuhkan. Makanya sebenarnya pakai mobil itu happy sekali karena udah banyak modifan dan ubahannya. Cuma ya itu tetap dia belum Android Auto, belum Apple CarPlay. Jadi kalau kita pakai audio itu biasanya langsung pakai Venom Bluetooth-nya ya. Jarang sekali menggunakan dari head unit-nya. Dan kalau kita mau buka peta nih, di sini nih ada magnet, ya kan? Nah, jadi HP gue taruh sini biasanya. Hey, kok nyala dia? Jadi gue taruh sini, cekrek, udah jadi peta di situ. Cuma ya, bagian sini aja ketutupan. Tapi kan ini informasi yang nggak terlalu penting ya. Di bagian sini tuh ada buat ini nih regeneratifnya strong atau biasa, ya Eco Plus. Yang kita butuhkan cuma kecepatan sama baterainya tinggal berapa dan range-nya berapa. Udah sih itu aja. Dan kalau kalian beli Wuling Bingo sekarang, sayangnya udah nggak seperti dulu lagi. Jadi sekarang kalian nggak bisa beli yang 410 kilo. Yang ada cuma 333 kilonya aja. Nah ini edisi-edisi yang masih 410 kilo dan masih pakai GBT. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian nggak sering pakai ke luar kota, nggak pakai fast charging, ada chargeran di rumah ya. Nah, oke lanjut. Nah ini juga belakangnya tuh lucu. Banyak orang ketipu cara bukanya gimana, padahal bukanya tuh di sini. Nah, bukan di bagian sininya ya. Nah ini nih, chargeran ini jangan sampai hilang. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya wall charger, pakai ini aja. Ya, wall chargernya kemarin gue pasang di rumah orang tua gue soalnya. Dia kan ada Wuling REV, jadi biar cepet. Nah ini tuh kepake banget nih. Buat naruh barang-barang yang jarang kita pakai. Ini plat nomor sementaranya yang dulu. Ya, sama di sebelah sini juga ada. Nah, kurang lebih kayak gitu. Biasanya gue taruh buat naruh helm sama sepatu buat berkuda ya. Jadi biar gak ketinggalan, dia taruh situ aja. Orang nggak pernah dibawa keluar-keluar juga, kecuali pas kita naik kuda. Jadi ini mobil banyak kenangannya. Enak banget dipakainya, pas buat sehari-hari. Tapi karena kebutuhannya udah bertambah, kita ganti ke yang baru. Tuh, lihat pas dibuka ya. Kalau dibuka tuh nuansanya langsung beda ya, dan interior jadi jauh lebih terang, enak gitu. Tapi memang kalau buat harian tuh mobil yang interior terang tuh lebih nyaman gitu dibandingkan dengan yang interiornya gelap ya. Interior gelap tuh gue suka, keren, apalagi kalau saya plafonnya hitam rasanya mewah banget. Cuma di dalamnya tuh jadi suram murem-burem. Makanya once udah nyobain interior yang putih terang ya, meskipun gampang kotor, tapi ya itu enak gitu, dilihatnya cakep. Oke, lanjut. Ini mobil ya. 2 tahun, 21.463 kilometer bersama Wuling Bingo. Dia punya garansi itu lifetime, tapi kalau misalkan gue udah jual dan tentunya kan masuk video ya, pasti udah nggak berlaku lifetime warranty-nya, tinggal 8 tahun aja. Cuma yang gue suka dari Wuling itu, meskipun misalkan nih mobil kalian rusak baterainya, dia kan terdiri dari beberapa sel ya. Sekarang kan kayak di Dirgantara Bastian itu udah bisa ganti baterai per sel. Jadi kalau misalkan gue lihat tuh ada yang 200.000 kilometer, ada yang mati total, udah dia cuma ganti satu sel baterai udah jalan lagi dan masih bagus gitu. Jadi emang kadang-kadang yang failure itu seringkali cuma satuan, nggak semuanya fail gitu. Jadi buat yang takut kalau warranty-nya udah habis nanti gimana, tenang sih, insya Allah aman ya. Karena bisa diganti satu persatu dan harganya jadi sangat terjangkau. Dan ini mobil yang paling gue suka sama istri gue itu kecil. Walaupun dari REV ya bedanya lumayan ya. Mobil buat harian tuh yang kompak itu enak banget. Dibandingkan dengan Geely X tuh yang baru pun juga dia tetap lebih gede dibandingkan dengan ini. Lebarnya, panjangnya. Cuma emang kalau di belakang itu kalau bukan anak-anak, kepala agak sedikit mentok sih. Ya, jadi duduknya harus agak sedikit lemes baru bisa dapat tempat duduk yang proper.
Dan ini mobil juga ada gua pasang peredam kabin ya, jadi suara kolong sampingnya itu, sangat minim. Suspensinya masih enak, masih empuk. Tapi kalau kita bawa kecepatan tinggi di atas 80, kita masuk tol, gua beberapa kali naik tol ke Solo pakai ini, itu dia agak sedikit lompat-lompat dan kurang stabil. Memang empuk bagus, keempukan tidak bagus. Nah, kalau ini lebih cenderung ke keempukan. Jadi kalau buat jalan-jalan pelan di bawah 60, di bawah 80 gitu ya, ketemu jalan jelek, ketemu lubang, ketemu polis tidur, itu rasanya enak dan nyaman ya. Tapi once sudah kenceng, tol kayak MBZ itu capek badannya, goyang-goyang mulu. Dan ini posisi duduknya karena udah ganti ya, enak banget sih. Ini sebelah kiri ada armrest. Armrestnya ini universal sebenarnya tapi dikasih warna putih gini jadi pas ya. Enak, tangan kiri pas, tangan kanan juga pas karena dia udah tambah empuk nih. Jadi ditambahin sama Om Ferry busanya nih. Jadi pas kita duduk itu kiri kanan pas, kaki juga pas, nggak nyangsang, nggak gitu ya. Makanya sebenarnya mobil masih enak banget gitu ya. Mungkin kalau kita nggak ada kebutuhan V2L ya kan, ini mobil sih tetap masih kita pakai gitu. Cuma ada pilihan yang lebih baik, why not? Tapi ini mobil, gue bahagia sih pakai mobil ini sih. Anak-anak gue sih, jangan diganti, mau pakai Bingo aja, Bingo. Karena emang ini mobil favorit mereka gitu. Terus untuk durability, perawatan dan kawan-kawannya sih nggak ada yang aneh ya. Ini masih kilometer juga rendah ya. Jarak dari rumah ke sekolah itu 5 kilo, jadi PP itu 10 kilo. Sehari antar jemput anak sekolah, berangkat 10 kilo, pulang 10 kilo. Minimal nih mobil jalan 20 kilo dalam sehari, minimal. Kecuali gue pakai ini buat ke kota, ngopi, dan kawan-kawan. Dan gue biasanya kalau di Klaten ini senengnya naik motor sih sebenarnya. Cuma kalau siang lagi panas banget gitu ya, suka minta dianterin sama istri. Misalkan lagi siang-siang gue mesti ke kantor gitu kan. Anak-anak gue kan dijemput habis zuhur gitu. Aku di drop aja di depan kantor, karena kan searah. Gue turun, nanti pulangnya kalau nggak minta dijemput, dianterin sama anak kantor. Pakai mobil atau pakai motor. Jadi ya kebayang lah ya, seminggu 5 kali sekolah, jadi sekitar 100 kilo seminggu minimal. Dan kalau sebulan ada 4 minggu, berarti ya sekitar 400 kilo sebulan minimal. Ya cuma 21.000 ya wajar, karena yang banyak itu kilometer itu adalah commuting yang jauh. Misalkan rumah kalian dari Bekasi ke Jakarta gitu, tiap hari jalannya 50 kilo, PP aja udah 100 kilo kan. Bekasi, Jakarta 50 kilo ada nggak sih? Tergantung Bekasi mana dulu ya, benar juga. Nah itu yang bikin banyak. Kayak misalkan kalau sehari 100 kilo, ya kan seminggu jadi 500 kilo. Terus kalau sebulan udah 2.000. Setahun 2.000 dikali 12, 24.000. Ya, karena ini jalannya pendek-pendek, walaupun dipakai harian, ya jadi cuma 21.465 kilometer. Oh iya, sama selama gue pakai ini, gue cuma pernah pakai fast charging itu waktu dari Jakarta ke Klaten doang sih. Sisanya nggak pernah nyolok fast charging. Udah ada chargeran di rumah, udah sama sekali nggak kepikiran buat ngecas di luar. Nah, makanya itu gue bilang, mobil listrik itu gue nggak pernah memaksakan buat orang, oh beli mobil listrik aja, ini. Nggak. Karena gue nggak tahu kebutuhan kalian apa. Kalau mau beli mobil listrik, coba tarik dulu data 2 tahun ke belakang. Seberapa sering kalian keluar kota? Ya kan? Terus yang kedua, kalian itu kalau seminggu, sebulan, itu jalannya berapa kilo sih? Kalau ternyata, oh gue keluar kota cuma setahun 2 kali gitu kan, itu pun juga ke Bandung. Ya menurut gue sih mobil listrik udah mumpuni banget. Mobil ini pun juga menurut gue mumpuni ya. Tapi ya seperti gue bilang tadi, orang kan beda-beda kebutuhannya ya. Cocok di kita belum tentu cocok di mereka gitu. Dan dari yang gue alamin ketika gue pakai mobil listrik di Klaten, ternyata gue sama sekali nggak butuh yang namanya SPKLU fast charging. Karena ya paling jauh paling ke Solo, ke Jogja ya, itu pun masih sisanya banyak banget. Jadi gue tuh happy pakai ini gitu. Karena apa yang kita butuhkan semuanya ada di mobil ini. So far 2 tahun pakai Wuling Bingo sih puas banget ya. Agak sayang sebenarnya. Yang bikin sayang itu tau nggak apa? Modifikasinya udah banyak, udah dipersonalisasi sama apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi sempurna lah. Kekurangan-kekurangannya itu udah gue apa namanya, tanggulangi. Dan ini aslinya nih nggak ada ini loh, nggak ada
auto retract ya. Jadi kebetulan ini waktu itu dikasih sama keramat motor. Jadi kalau kita pencet ke bawah sini di posisi tengah, dia akan ngelipat otomatis. Ya, aslinya nggak ada. Dan itu kepake banget. Sama spionnya juga banyak baret ya. Jadi ya namanya juga mobil dipakai gitu kan. Ya alhamdulillah sih gue belum pernah ngebaretin di mobil ya. Sama ada satu hal yang gue kurang suka, lupa diomongin. AC mobil ini, itu kan dia temperatur nih di sini nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak ngaruh. Ya mau 5, mau 1, ini AC-nya terlalu dingin. Jadi kan kalau malam hari itu kan dingin banget ya. Cara biar nggak terlalu dingin, itu AC kita matiin. Jadi kalau misalkan, oh kurang dingin, nyalain lagi. Kalau kedinginan, matiin lagi. Dia tuh temperaturnya tuh kayak Suzuki. Hoax. Nggak ngaruh lu mau 26, 25 yang naik Jimny kan. Dingin banget nih, gua 26-in aja. Tetep aja dinginnya sama gitu loh. Dia kayaknya kepakainya tuh buat auto. Jadi kalau kita mau pakai auto AC baru bisa. Tapi ini belum ada autonya ya. Kurang lebih seperti itu. Sama nih subwoofer setelah ditaruh di tengah, ya kan tadinya kan suaranya enak. Nah, pas ditaruh tengah ini suara jadi loyo. Jadi kayaknya ketika pasang subwoofer yang kecil seperti ini, itu masangnya tuh harus di emang kolong jok didesainnya, bukan didesain ditaruh di bawah situ. Ketika ditaruh bawah situ suaranya mendem. Jadi itulah wuling bingonya ya buat teman-teman. Follow aja dulu akunnya Garasi Gubernur, siapa tahu nanti akan diposting di sana ya. Dan ini juga plat nomornya juga akan kita kasihin ke pemilik berikutnya. Buat teman-teman yang punya wuling bingo ya, gimana rasanya? Anda puas atau enggak? Komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.